Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, selamat menjelang malam, dan selamat kapan saja anak-anak menyaksikan video ini. Pada pertemuan saat ini, saya akan mengajak anak-anak kelas 6A maupun 6B SD Santa Loren. Saya mengajak anak-anak untuk kita belajar bersama untuk persiapan ujian sekolah. Yuk anak-anak, kalau kita lihat kembali pelajaran agama, mungkin dari kelas 4 sampai kelas 6, bahwa pelajaran agama itu selalu berbicara tentang rencana Allah yang menyelamatkan manusia. Rencana Allah yang menyelamatkan manusia itu diawali dengan kisah penciptaan. Dalam kitab Kejadian, bab 1 ayat 26, Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Karena manusia diciptakan secitra dengan Allah, maka manusia mempunyai keunikan. Unik berarti berbeda dengan yang lain. Unik. Laki-laki misalnya secara fisik diciptakan mempunyai jakun. Kemudian seorang perempuan diciptakan dengan lemah lembut. Kemudian juga manusia diciptakan mempunyai bakat dan kemampuan. Dalam kitab suci, bakat dan kemampuan sering disebut dengan talenta. Karena manusia mempunyai bakat dan kemampuan, maka manusia terpanggil untuk hidup saling membantu. Kemudian berjalan terus rencana keselamatan Allah. Manusia tumbuh, berkembang, menjadi banyak. Karena sebuah kehidupan bersama dengan kehidupan manusia yang banyak, maka dibutuhkan sebuah pedoman hidup. Maka pada zaman Nabi Musa muncul atau lahirlah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah diterimakan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian dalam 10 perintah Allah, perintah 1 sampai 3 mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian perintah Allah yang keempat sampai ke-10 mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Yuk kita lihat bersama, misalnya dalam perintah Allah yang keempat, supaya menghormati orang tua. Perintah Allah yang ke-7, jangan mencuri. Baik anak-anak yang terkasih, kalau kita bicara tentang tatanan hidup pada waktu itu, karena manusia semakin bertambah banyak, maka kemudian ada raja-raja. Raja-raja selalu menjabat dengan penuh kemegahan, dengan kewibawaan, dengan jiwa kepemimpinan. Tetapi banyak juga raja-raja yang pada waktu itu menjadi lupa, tidak setia kepada Allah, menyembah berhala dengan harta bendanya. Maka Allah mengutus para nabi untuk mengingatkan raja-raja itu. Nabi adalah penyambung lidah Allah, di mana nabi diutus untuk memberikan peringatan kepada raja-raja yang tidak setia kepada Allah. Kita lihat misalnya Nabi Elia. Nabi Elia diutus Allah untuk membuktikan kepalsuan dewa Baal dan kemuliaan Allah. Kemudian Nabi Amos diutus Allah untuk mengingatkan bangsa Israel supaya menegakkan keadilan. Kemudian Nabi Yesaya diutus Allah kan untuk mengingatkan bangsa Israel karena telah terjadi kemerosotan moral dan pemerasan. Maka Allah mengutus Nabi Yesaya. Tapi Nabi Yesaya juga memberikan sebuah penghiburan bahwa akan lahir sang juru selamat. Betul, akhirnya kemudian lahirlah sang juru selamat
dengan kisah Natal, dengan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus menjadi babak awal rencana keselamatan Allah berikutnya untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Yesus berkarya setelah dibaptis. Kemudian Yesus mulai mewartakan kerajaan Allah dengan sebuah perumpamaan dan mukjizat. Ingat anak-anak, mukjizat yang pertama apa? Mukjizat pertama yang dilakukan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Kemudian mukjizat yang terbesar yang dilakukan Yesus adalah kebangkitan dari kematian. Selama hidupnya, Yesus selalu memberikan teladan supaya manusia taat kepada pemerintahan. Yesus juga membayar pajak kepada pemerintah dan taat kepada Allah. Baik, selanjutnya puncak karya keselamatan Yesus. Puncak karya keselamatan Yesus yaitu terjadi ketika Yesus menderita dan wafat disalib di Gunung Golgota untuk menebus dosa manusia. Kemudian kisah keselamatan manusia ketika Yesus bangkit naik ke surga, Yesus masih tetap mencintai umat manusia. Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya dalam peristiwa Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Pentakosta terjadi di kota Yerusalem. Di sana Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul dan banyak orang, dan lambang-lambang Roh Kudus pada saat itu berupa tiupan angin dan lidah-lidah api. Maka Roh Kudus kemudian memberikan keberanian, memberikan hidup baru supaya manusia bertobat. Baik, kemudian setelah Yesus memberikan Roh Kudus, maka mulailah lahir sebuah gereja. Gereja perdana, ya, gereja perdana, jemaat perdana yang pertama. Nah, dalam kisah berikutnya, Roh Kudus berkarya dalam gereja perdana sampai gereja sekarang ini. Ingat, yang perlu kita hayati bersama bahwa Roh Kudus sudah hadir dalam hidup setiap umat beriman dan hidup dalam setiap pemimpin gereja. Hidup dalam umat beriman untuk selalu mengingatkan kita bahwa kita harus hidup benar sesuai dengan kehendak Allah dan hidup menurut Roh. Maka pada saat ini saya mengajak anak-anak semua untuk bersujud di salib dan di lilin ini. Mari kita bersujud bersama. Kita berdoa dalam hati, mengucap syukur kepada Tuhan karena cintanya Allah kepada manusia melalui Yesus, melalui Roh Kudus, ingin menyelamatkan hidup manusia supaya tidak jatuh dalam dosa, tapi menemukan keselamatan kekal hidup dalam surga. Mari kita sujud bersama untuk